warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga kita masuk dalam bagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir Al-Quran, perlu kita ingatkan terlebih dahulu bahwa kita sekarang sudah masuk bulan Rajab. Dan bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 36. Jadi Allah SWT mengabarkan bahwa bilangan bulan, yakni bulan Hijriyah, itu ada 12. Dari 12 tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari, 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Rajab termasuk bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Oleh karenanya hendaknya bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memuliakan bulan Rajab ini dengan berlomba-lomba dalam kebajikan, meningkatkan amal ibadah kita. Sekaligus ini sebagai ajang latihan, pemanasan bagi kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Makanya sebagian para ulama mengatakan bulan Rajab itu ibaratkan nabur benih. Bulan Sya'ban ibaratkan nyirami. Bulan Ramadan ibaratkan panen. Jadi ibarat orang kalau misalkan nanam ya padi, ya bulan Rajab ini adalah bulan bagaimana kita menanam benihnya. Nanti bulan Sya'ban kita nyirami, panennya bulan Ramadan.
Kita pun demikian. Sekarang kita latih sejak sekarang dengan melakukan amal-amal ibadah, ya. Salatnya kita latih sejak sekarang, terutama salat malam, ya. Puasanya kita latih, baik puasa sunnah, ya, Senin Kemis, puasa Daud 3 hari dalam sebulan, atau ya sekedar mengingatkan juga yang belum bayar utang, barangkali punya utang tahun lalu, ya kita latih sejak sekarang. Baca Quran kita latih sejak sekarang. Sedekah kita latih sejak sekarang. Karena kalau nggak dilatih sekarang, biasanya apa Pak? Nggak tahan lama kita beramal ibadah di bulan Ramadan. Nanti seperti kebanyakan orang, sholat taraweh semangat minggu awal toh, ya masjidnya penuh, beludak, luber sampai keluar-luar, tapi di minggu awal nggak tahan lama, nggak bisa istiqomah, ya hanya butuh kita melatih diri kita sejak sekarang. Demikian juga kita latih untuk meninggalkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun perlu kami ingatkan juga bahwa di sana banyak beredar hadis-hadis lemah dan palsu seputar bulan Rajab, keutamaan-keutamaannya, amalan-amalan dan ritual-ritual khusus di bulan Rajab. Tidak ada yang sahih. Amalan-amalan khusus, ritual-ritual khusus di bulan Rajab. Apa yang dinamakan oleh manusia sholat rohoib, atau ya puasa Rajab, atau Isra Mi'raj dan sebagainya, semua itu tidak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mencukupkan di dalam beribadah, dalam beragama dengan dalil-dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang tidak sahih nggak perlu. Ya, kita aja dikasih telur palsu, ya beras palsu, uang palsu, nggak ada yang mau. Lantas kenapa kita mau dengan hadis yang palsu? Amalkan yang sahih. Masih banyak yang sahih itu belum kita amalkan. Ya, ibadah-ibadah misalkan sholat sunnah yang sahih itu banyak. Sholat malam masih sering kita tinggalkan, sholat duha sering kita lalaikan, ya puasa Daud ya jarang-jarang kita kerjakan, ya kan? Kalau kita yang sahih saja masih sering kita lalaikan, ngapain? Ya, mengamalkan yang nggak sahih, yang tidak ada gunanya, karena tidak diterima oleh Allah SWT, bahkan dosa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan tersebut apa? Tertolak. Yakni sia-sia, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah capek-capek ibadahnya, dia mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, tapi ternyata sia-sia karena nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang tafsir surat An-Nisa. Berarti sekarang tafsir surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan. Ya, disebut demikian karena dalam surat ini banyak membahas tentang masalah makanan. Bahas tentang masalah makanan. Bukan jenis-jenis makanannya ya, menunya bukan, tapi hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah makanan. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, bukan hanya membahas masalah sholat, puasa, zakat, haji saja, membahas juga masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat manusia, termasuk masalah makanan. Ini masalah kebutuhan primer. Semua kita butuh kepada makanan. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini adalah disebut dengan surat Al-Maidah. Dia surat Madaniyah. Madaniyah itu artinya
surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke kota Madinah. Kalau ada sebuah surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, namanya surat Madaniyah. Kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, namanya surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan. Di antara perbedaannya dari sisi isi. Kalau surat Makkiyah itu biasanya seringnya membahasnya masalah akidah, tauhid. Ya, terutama masalah tauhid ibadah. Karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Berbeda dengan surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah biasanya isinya adalah berkaitan tentang masalah hukum-hukum terperinci. Ya, hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum rumah tangga, hukum jual beli. Seperti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa yang sudah kita bahas kemarin. Ya, demikian juga surat Al-Maidah ini. Ini perincian-perincian tentang masalah hukum agama. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Para sahabat yang butuh pengetahuan lebih. Baik. Di antara perbedaannya, ma'asyiral muslimin, kalau surat Makkiyah itu adalah pendek ya. Rata-rata pendek. Lihat surat-surat juz amma itu rata-rata Makkiyah, pendek-pendek. Berbeda dengan surat Madaniyah, rata-rata panjang. Al-Baqarah, ya, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah. Ini surat-surat Madaniyah, panjang. Baik. Dan beberapa perbedaan-perbedaan yang lain. Dan surat Al-Maidah ini termasuk surat yang akhir-akhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, diantaranya surat Al-Maidah ayat 3, yaitu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat Hajjatul Wada, haji perpisahan. Haji perpisahan Nabi, Hajjatul Wada, terjadi pada tahun 10 Hijriah. Saat Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Hari itu hari Jumat. Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Turunlah ayat yang mulia itu, yaitu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, makanya para ulama mengatakan apa yang Allah halalkan dalam surat Al-Maidah, halalkan. Apa yang Allah haramkan dalam surat Al-Maidah, haramkan. Karena itu adalah ayat-ayat yang terakhir Allah turunkan. Artinya kalau sekilas ada bertentangan, ini yang dipakai. Karena ini yang terakhir. Dia bisa menghapus ayat-ayat yang sebelumnya. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan baca beberapa ayat awal dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis soidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti pertama ayat itu adalah ayat yang penting untuk diperhatikan, penting untuk direnungkan. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Perhatikan ayat itu. Karena itu adalah ayat yang penting. Yang kedua, ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat tersebut adalah konsekuensi keimanan. Artinya termasuk konsekuensi keimanan kalau kita melaksanakan
perintah dalam ayat tersebut kalau kita meninggalkan larangan dalam ayat tersebut. Jika kita beriman, kita akan melaksanakan perintah ayat tersebut. Jika kita beriman, kita akan meninggalkan larangan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kalau kita tidak melaksanakannya, kalau kita tidak menunaikannya, ada yang gak beres pada keimanan kita. Makanya Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian benar-benar beriman, laksanakan perintahku dalam ayat, tinggalkan laranganku dalam ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, aufu bil uqud. Ini perintahnya. Ya, tunaikan akad-akad kalian. Ya, akad-akad perjanjian kalian. Ya. Aufu bil uqud, yakni tunaikan akad-akad kalian secara sempurna, tanpa ada pengurangan sedikit pun. Oleh karenanya siapa yang mengurangi perjanjian, akad, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Termasuk juga mengurangi perjanjian. Itu masuk dalam ayat ini. Ya, kita perjanjian misalkan nih, perjanjian kerja 8 jam. Terus kita ya sering telat atau pulang sebelum waktunya, sehingga kalau di total cuma 5 jam misalnya. Itu berarti masuk mengurangi apa? Akad perjanjian. Jadi akad adalah apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan ini wajib untuk ditepati. Aufu bil uqud, selama tidak bertentangan akad tersebut dengan agama. Dan ini kan banyak akad dalam jual beli, akad dalam pernikahan, wajib ditepati. Kecuali kalau akad perjanjian tersebut bertentangan dengan agama, nggak boleh ditepati. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, yakni dia bertentangan dengan agama, maka persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil, sekalipun jumlahnya adalah 100 persyaratan. Artinya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menunaikan perjanjian-perjanjian kita selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan agama. Lalu kata Allah, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, dihalalkan. Tidak disebut di sini siapa yang menghalalkan, dan itu sudah dipahami. Yang menghalalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk menyatakan ini halal, ini haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak. Manusia tinggal manut, ya, ngikut, sami'na wa ata'na. Tinggal kami mendengar dan kami taat. Kalau Allah menghalalkan, kita halalkan. Kalau Allah haramkan, kita haramkan. Ya, karena kita adalah hamba. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Wahyu itu dari Allah. Kewajiban Nabi menyampaikan kepada umat manusia, dan kewajiban bagi manusia menerima. Makanya kita kalau Allah SWT memerintahkan, Allah menjelaskan hukumnya, Allah halalkan, Allah haramkan, wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Jangan sami'na wa mikir-mikirna. Kadang-kadang Allah haramkan, dipikir-pikir dulu. Sifat seorang mukmin ya nurut, patuh. Makanya muslim itu artinya adalah seorang yang patuh, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala.
Intinya di sini dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak. Siapa yang menghalalkan? Allah, bukan manusia. Ya, makanya kita nggak boleh menghalalkan kalau Allah mengharamkan, nggak boleh mengharamkan kalau Allah halalkan. Karena itu berarti berdusta, bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Ya, An-Nahl ayat 116. Janganlah kalian mengatakan dengan lidah-lidah kalian secara dusta, ini halal, ini haram, tapi kalian membuat kedustaan kepada Allah. Nah, ini bahaya juga ya, kalau kita mengatakan, oh ini halal, padahal Allah mengharamkan. Ya, atau sebaliknya, kita mengatakan haram, padahal Allah halalkan. Makanya jangan berani-berani serampangan, gegabah, ya, menghalalkan dan mengharamkan kalau nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bahaya. Ada sebagian orang misalkan mengatakan daging ayam haram, bahaya itu Pak. Karena dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari menjelaskan bahwasanya apa? Beliau pernah makan daging. Sahih Bukhari. Para ulama sudah sepakat bahwa ayam itu adalah halal. Kalau kita mengharamkan, berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ada sebagian yang ya mengatakan anjing itu adalah halal. Malah di mana itu di Jawa Tengah kalau nggak salah. Apa jenenge jamu apa? Sate, sate. Sate apa? Sate jamu. Ya. Karena ada sate jamu. Itu artinya sate asu. Sate dari ya anjing. Nah, ini ada sebagian orang membolehkan, alasannya nggak disebutkan dalam Al-Quran katanya. Tidak semua itu harus di dalam Al-Quran. Hadis juga hujjah. Rasulullah SAW mengatakan kullu dhinabin minas sibai haram. Setiap binatang buas itu adalah haram. Ya, nah. Jadi Allah halalkan kepada kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Ya, unta, sapi, kambing, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dikecualikan kepada kalian, yaitu nanti insyaallah taala nanti akan disebutkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bangkai, kemudian babi nih. Jadi artinya hukum asal masalah makanan, hukum asal masalah binatang, hewan itu adalah halal. Entah itu unta, sapi, kambing, ayam, bebek. Terus banyak Pak kalau mau disebutkan semuanya. Ya, sak jam nggak cukup. Kayak daftar menu makanan itu kalau disebutkan semuanya, ya banyak sekali gitu kan. Apalagi Indonesia, pakarnya kuliner. Nah, jadi Islam itu sempurna, itu bukan berarti memerinci satu persatu ya. Enggak, Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah. Hukum asal masalah makanan adalah halal kecuali yang diharamkan oleh Allah. Kalau ada dalil yang mengharamkan, kita haramkan. Kalau nggak ada dalilnya, berarti hukum asalnya halal. Walaupun tidak ada dalilnya secara khusus. Jadi nggak harus ada secara khusus. Sekarang apa ada dalil secara khusus? Ya, tempe dan tahu itu halal. Nggak ada. Mana ada hadis at-tempe wa tahu halal? Kan nggak ada. Nggak ada dalilnya Pak, secara khusus nggak ada. Tapi kita bisa mengetahui itu adalah halal. Kenapa? Kaidahnya hukum asal masalah makanan adalah
halal. Yang mengharamkan kita tuntut dia mendatangkan dalilnya. Kalau ada yang bilang haram, mana dalilnya? Karena memang hukum asalnya adalah halal. Makanya ini harus dibedakan. Ini kaidah penting. Masalah-masalah dunia itu hukum asalnya adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Siapa yang mengharamkannya dituntut menghadirkan dalilnya, membuktikannya. Kalau dia bisa mendatangkan dalil dari Quran, hadis, ya kita terima. Kalau enggak, bohong berarti dia. Ya. Sebaliknya, kalau dalam masalah-masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita beribadah sampai ada dalil yang mencontohkannya, mensyariatkannya. Itu kalau dalam masalah apa? Ibadah. Ini kaidah penting ini, jangan dicampur baur. Ada sebagian orang mencampur aduk. Kalau masalah dunia hukum asalnya boleh. Kalau masalah ibadah hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, itu yang disebut dengan bid'ah. Itu masalah ibadah. Makanya ada sebagian orang itu nggak ngerti, sehingga apa? Titik-titik bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Berarti apa? Udah nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai sepeda motor, nggak usah pakai pesawat, ya numpak ontoy. Ini orang nggak ngerti, nggak bisa membedakan antara mana ibadah, mana yang masalah dunia. Ya, mobil, sepeda motor, mikrofon, memang nggak ada pada zaman Nabi. Tapi ini masalah dunia. Ini bukan masalah ibadah. Ya, bukan masalah. Nah, hukum masalah dunia, hukum asalnya boleh. Sebagaimana kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan lebih tegas lagi dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah pernah bersabda, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, in kana syai'un min amri dunyakum fasa'nukum. Kalau urusan dunia kalian, terserah kalian. Ya. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah harus mengikuti tuntunan saya. Jadi harus dibedakan. Ya, jangan dicampur aduk. Baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ghairu muhillis saidi, dikecualikan juga tidak ya dalam dihalalkan bagi kalian juga adalah ghairu muhillis saidi wa antum hurum, kalian berburu dalam keadaan ihram. Karena orang kalau ihram, baik ihram umroh ataupun haji, ihram itu artinya niat untuk masuk dalam manasik haji atau umroh. Itu namanya ihram. Niat, ya, niat masuk dalam ibadah umroh ataupun haji. Itu namanya ihram. Jadi bukan sekedar pakai baju ihram. Kalau cuma sekedar baju ihram, sekarang juga kita bisa pakai baju ihram. Ada seorang menganggap bahwasanya orang kalau sudah pakai baju ihram itu berarti ihram. Salah. Ihram itu adalah niat. Jadi kita sudah berniat bahwa kita masuk pada manasik umroh ataupun haji. Kalau sudah seperti itu, maka nggak boleh berburu. Yang berburu binatang. Itu nggak boleh. Kenapa? Hikmahnya kata para ulama, karena orang ihram dia itu maunya ibadah. Mau umroh, mau haji, tujuannya ibadah. Jauh-jauh misalkan ke Mekah, itu tujuannya apa? Ibadah. Jangan sampai ke sana kemudian berburu lalai dari apa? Ibadahnya. Karena orang itu kalau sudah berburu, Pak, kadang-kadang apa? Melalaikan. Ya, melalaikan. Apalagi kalau udah kecanduan, hobi. Ada sebagian orang hobinya berburu, itu kadang sholat aja lupa. Ya, sudah berburu misalkan, wah. Apalagi misalkan ada sebagian yang udah mancing misalkan, itu juga berburu kan, berburu ikan kan. Ada sebagian yang sudah hobinya mancing, wah, itu masya Allah khusyuknya.
ya, walaupun di tengah terik matahari yang panas, Masya Allah, nggak gerak sedikit pun, diem gitu. Malah kalau ada yang ganggu, berisik, ngamuk dia, harus khusyuk. Padahal belum tentu dia sekhusyuk itu kalau pas sholat. Nah, jadi orang kalau sudah asik, hobi, ya, ini kadang melalaikan. Makanya Allah SWT melarang orang yang ihram untuk manasik haji dan umrah nggak boleh apa? Berburu sampai nanti selesai ihramnya. Baik, kemudian Allah SWT mengatakan innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhukum apa yang Dia inginkan. Ya, memutuskan apa yang Dia inginkan. Baik. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin, ya, pentingnya ayat yang mulia ini. Dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, wajibnya menunaikan akad. Wajib ini karena Allah memerintahkan, aufu bil uqud. Laksanakanlah, tunaikanlah akad-akad kalian. Ini perintah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Makanya menunaikan akad perjanjian hukumnya adalah apa? Wajib. Selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib ada orang misalkan punya akad perjanjian dalam kerja, dalam jual beli, wajib untuk ditaati. Ya, ada orang punya perjanjian dalam pernikahan, wajib ditaati, wajib dilaksanakan. Bahkan ini Nabi SAW pernah mengatakan, inna ahaqqas syuruti an tufu biha mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling utama untuk kalian tunaikan adalah persyaratan dalam hal yang menghalalkan farji, yaitu dalam masalah pernikahan. Makanya kalau ada orang punya akad kemudian persyaratan misalkan, kadang kan ada orang jual beli atau nikah itu ada persyaratan. Misalkan seorang istri mensyaratkan, belum nikah, mas saya terima, saya mau jadi istrinya sampean, tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Misalkan syaratnya saya nggak mau dibawa keluar dari desa ini. Ada sebagian, maksudnya dibawa ke rumah suaminya, nggak mau dia. Ini adalah tanah airku, nusa dan bangsaku. Saya nggak bisa keluar dari desa ini misalkan. Dan suaminya setuju, itu wajib ditepati. Kalau dia setuju, kalau nggak mau cari yang lain, ya kan? Tapi kalau dia setuju wajib ditaati, wajib dilaksanakan. Aufu bil uqud, karena itu nggak bertentangan dengan syariat. Memang hukum asalnya seorang wanita itu ngikut kepada suami, hukum asalnya. Kalau nggak ada persyaratan seperti itu, hukum asalnya seorang istri wajib mau dibawa sama suaminya, ya, keluar kota, mau ke desa yang terpencil, ya, mau di tengah laut, mau mungkin di tengah hutan, ya terserah suaminya. Karena dia sudah jadi istrinya, itu istri itu makmum bagi suaminya imam, kan gitu. Namanya makmum itu ngikuti imamnya. Dan biasanya makmum itu lebih dari satu. Nah, baik. Baik. Ini selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, kayak seperti ini nggak bertentangan dengan syariat, maka wajib ditaati. Tapi kalau persyaratan atau akad tersebut bertentangan dengan syariat, nggak boleh ditaati. Contoh misalkan, ya, yang bertentangan dengan syariat dalam masalah pernikahan, ya, saya mau misalkan perjanjian antara suami dan istri nikah tapi cuma 1 minggu,
Itu namanya apa? Nikah kontrak. Nah, nikah mut'ah. Itu perjanjian, tapi perjanjian yang batil. Akad yang batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Karena Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai kiamat. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Ya, sekalipun orang-orang Syiah mengobralnya, ya, dan menyebarkannya kepada orang-orang yang lemah imannya, atau persyaratan yang bertentangan dengan tujuan pokok akad tersebut, itu juga nggak sah. Contoh misalkan kalau ada seorang wanita mau nikah, kemudian dia bikin syarat. Syaratnya apa? Saya mau nikah, tapi sampean nggak boleh pegang saya, nggak boleh lihat saya, ya. Hah? Oh, beda mana ya? Madu. Ya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan tujuan pokok syariat. Yang namanya orang nikah, ya salah satu tujuannya adalah untuk bersenang-senang dengan istrinya. Kalau dia nggak boleh pegang, nggak boleh lihat, nah ini berarti bertentangan dengan tujuan pokok akad. Contoh yang lain misalkan dalam jual beli, ada orang mensyaratkan saya jual buku ini kepada sampean, tapi syaratnya sampean nggak boleh ya megang, misalnya nggak boleh baca, nggak boleh coret-coret misalkan dalam buku tersebut. Ini bertentangan dengan tujuan pokok akad. Yang namanya orang beli, tujuannya adalah bagaimana dia memanfaatkan, kan? Kalau nggak boleh, terus tujuannya apa? Punya istri tapi nggak boleh dipegang, nggak boleh terus tunggu pajangan toh. Kan berarti apa? Bertentangan dengan tujuan pokok akad. Ini nggak bisa. Ini termasuk syarat yang batil. Ya, termasuk syarat yang batil. Jadi persyaratan akad itu ada dua macam. Ada akad yang diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Termasuk tadi yang disampaikan Mas Udin, kalau ada seorang misalkan mensyaratkan, seorang wanita mensyaratkan, saya siap untuk dinikahi tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Saya pengen seperti Fatimah yang tidak dimadu selama nikah sama Ali bin Abi Thalib. Ya, itu persyaratan yang sah. Ya, kalau suaminya apa? Setuju. Kalau nggak setuju, ya cari yang lain. Ya, masih banyak kok akhwat yang siap. Nah. Baik. Yang kedua, ada persyaratan itu adalah persyaratan yang batil. Dan persyaratan yang batil ada dua. Pertama, kalau itu bertentangan dengan syariat. Yang kedua, kalau bertentangan dengan tujuan pokok akad. Ya, itu adalah akad yang batil, tidak boleh ditunaikan. Baik. Dari ayat ini juga dapat kita ambil faedah bahwa hukum asal masalah hewan, daging, hukum asal masalah makanan itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah penting nih. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Um, bahwa hukum asal masalah makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, berarti hukum asalnya boleh. Ya, ada orang misalkan berselisih pendapat tentang masalah kopi. Ya. Nah, bukan kopi luwak aja, banyak kopi sekarang. Ada kopi baru sekarang namanya kopi tahlil. Mungkin biasa pas dipakai pas tahlilan mungkin ya. Makanya disebut kopi tahlil. Nah, ono-ono ayo nih. Cari sensasi itu Indonesia bisa-bisa aja ya. Ya, sing jenenge apa namanya? Rawon setan. Ceker iblis. Ya, ada lagi mie jahanam. Wah, sangar-sangar ini namanya.
Dan yang lebih parah lagi di mana itu ya? Di Medan kalau tidak salah. Itu ada warung, jadi makanan kita makan namanya warung hantu. Jadi kalau makan di sana nanti ada hantunya. Nah, ada hantunya. Apa iso mangan gitu ya? Pas makan, wih hantunya ada. Nggak tahu lah, ada sensasi-sensasi Indonesia ini aneh-aneh kalau masalah makanan. Baik. Jadi dulu awal munculnya kopi itu banyak perselisihan di kalangan para ulama. Sampai ada ulama yang menulis buku tentang halalnya kopi. Dibantah lagi, ada yang menulis buku tentang haramnya kopi. Itu awal-awal muncul biasa. Seperti awal-awal muncul Facebook, awal-awal muncul telepon, awal-awal muncul TV, radio. Itu biasanya jadi perdebatan, pro kontra. Awal muncul radio, ada sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Ilmu sihir. Dianggap sihir itu. Ya. Kopi, sebagian ulama pertama kali muncul mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena memabukkan. Ya, dianggap seperti apa? Khamr. Dan memang ada satu sisi yang harus dianukan, kopi itu bikin candu. Ini bikin candu. Kalau nggak ngopi, das ngeluh. Nah, makanya ada sebagian ulama dulu awal-awal itu apa? Mengatakan kopi itu apa? Haram. Tapi belakangan sudah para ulama sepakat bahwasanya apa? Kopi itu adalah halal. Intinya ma'asyiral muslimin, hukum asal makanan itu hukum asalnya adalah apa? Halal. Tidak boleh kita mengharamkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Dan ini termasuk keindahan agama Islam. Kenapa saya katakan ini termasuk keindahan syariat Islam? Karena makanan itu terus muncul, walaupun itu nggak ada pada zaman Nabi, macam-macam kan. Kalau kita cuma boleh makan yang ada dalilnya dari Nabi, beras juga nggak boleh sampean berarti makan nasi. Nabi dulu nggak makan nasi, ya. Sampean nggak boleh ngopi. Dulu zaman Nabi nggak ada kopi, ya. Nah, jadi masalah-masalah dunia itu nggak harus ada dalilnya. Hukum asalnya adalah boleh, ya. Jadi nggak perlu ada daftar menu. Hukum asalnya adalah boleh. Jadi nggak perlu diperinci satu persatu. Kerupuk halal, bakwan halal, ya, satu persatu enggak, kelamaan. Yang penting pokoknya kalau itu tidak ada dalil yang mengharamkannya, pegang kaidah. Hukum asalnya adalah halal. Kalau ada yang mengharamkannya, dalil yang mengharamkannya, kalau ada yang bilang mengharamkan, mana dalil yang mengharamkan? Kita minta dalilnya. Kalau memang ada dalilnya, baik dari Al-Quran, baik dari hadis, kita terima. Tapi kalau nggak ada dalilnya, berarti tertolak omongan tersebut yang mengharamkan. Baik. Dari ayat ini juga dapat kita ambil faedah larangan berburu bagi orang yang ihram. Jadi orang yang ihram itu tidak boleh berburu. Ditegaskan oleh Allah lagi dalam surat Al-Maidah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ya membunuh buruan jika kalian dalam keadaan ihram. Dulu, zaman dulu Pak, kalau zaman sekarang sudah mulai punah ya. Ini zaman dulu memang banyak buruan itu. Lalu lalang, kijang, misalkan kelinci, itu lalu lalang dalam perjalanan. Sehingga orang kemudian apa? Berburu. Kalau sekarang sudah mulai punah. Ya karena banyak bangunan-bangunan gitu ya. Nah, konon katanya sudah pada pindah ke Afrika. Ya. Wallahu a'lam. Jadi zaman dulu itu banyak orang yang kemudian berburu sekalipun ketika ihram. Makanya Allah melarang. Bahkan ketika ihram itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah dengan apa? Buruan itu gampang banget untuk ditangkap. Bahkan pakai tangan aja bisa. Nggak perlu pakai senjata, pakai tangan tuh bisa. Saking gampangnya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat
surat Al-Maidah ini ya, ayat yang ke-5 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mana ayat yang ke-5? Oh bukan. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wa bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Bukan ya? Bukan ayat ke-5. Ya, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan buruan yang bisa ditangkap dengan senjata kalian dan tangan-tangan kalian. Jadi gampang itu. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, siapa yang takut kepada Allah. Ini ayat juga penting sebagai perhatian bagi kita, bahwa ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat, untuk dosa, itu bukan berarti Allah mempersilahkan kita. Allah berarti mengizinkan dan membolehkan kita, enggak. Tapi itu artinya Allah sedang menguji kita. Kita takut sama Allah SWT apa enggak? Dan itu sangat penting untuk kita perhatikan pada zaman sekarang ini. Zaman teknologi, zaman media sosial, di mana orang begitu gampang melakukan apa? Maksiat. Tinggal ya masuk kamar sendirian, tutup pintunya, buka ya sing jenenge Yusuf ya. YouTube. Nah, YouTube ya, kalau udah lihat itu udah macam-macam udah pilihannya. Kalau orang nggak memiliki iman yang kuat, udah ya gampang banget untuk melakukan maksiat. Beda kalau dulu itu kan mau maksiat itu susah Pak ya. Ya. Janjiannya susah ya. Ngintip-ngintipnya susah. Kalau sekarang Masya Allah dipermudah oleh Allah. Dipermudah oleh Allah bukan berarti Allah mengizinkan, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita. Kita benar-benar takut kepada Allah atau enggak. Nah, dan hikmahnya kenapa orang yang ihram dilarang untuk berburu? Hikmahnya adalah supaya tidak melalaikan dia dari ketaatan, karena berburu itu melalaikan. Ya kayak tadi orang mancing itu melalaikan. Kalaupun bukan berarti mancing nggak boleh loh ya, bukan. Tapi kalau melalaikan nggak boleh. Kalau mancing, masya Allah khusyuk banget, adzan nggak denger misalnya. Dipanggil orang tuanya nggak denger, di miss call istrinya dibuang HP-nya, masya Allah. Ya, ini nggak boleh kalau seperti itu. Ya, baik. Makanya juga orang yang sedang ihram itu kan nggak boleh apa? Melakukan akad nikah, dilarang. Nikah nggak boleh, menikahkan nggak boleh, jadi saksi dan wali juga nggak boleh. La yankihul muhrim wala yunkeh. Tidak boleh dia menikah orang yang ihram itu atau menikahkan, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa melalaikan dia dari ibadah. Kenaan bulan madu akhirnya nggak jadi ibadah. Nah, padahal tujuan dia pergi ke sana adalah untuk ibadah. Maka ini juga sebagai pelajaran penting bagi orang-orang yang pergi ke tanah suci ya, baik untuk umroh ataupun haji. Ya, mantapkan tujuan kita pergi ke sana itu untuk ibadah. Jangan sampai ke sana tujuannya cuma wisata. Ya, tujuannya untuk jalan-jalan ke mall. Ya, tujuan ke sana untuk selfie sana, selfie sini. Ya, jangan. Niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Mekah dan Madinah itu, Pak, ya, rata-rata tandus tanahnya. Gersang. Enggak ada pemandangan yang indah di sana. Maksudnya kayak Indonesia gitu ya, hijau, ya. Enggak ada. Sampai kalau ke sana gersang, kering. Apa kata para ulama hikmahnya? Karena memang Mekah Madinah itu tempat untuk ibadah, bukan tempat wisata. Ya. Nah, jadi salah kalau orang ke sana tujuannya apa? Jalan-jalan. Salah. Tujuan ke sana
untuk ngabisin duit, ya, belanja ke mall, ya, kesana hanya untuk selfie-selfiean. Nah, sekarang banyak kan orang umroh haji, selfie-selfiean, ya. Baik. Balik kalau kesana ketemu artis misalnya, ya, ketemu bintang film, itu malah jadi rebutan. Ini nggak benar. Kita ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan, sama seperti tadi ya. Seperti ayat ini ayat yang penting dan merupakan konsekuensi apa? Keimanan. La tuhillu sya'airallah. Janganlah kalian menodai syiar-syiar Allah. Ya, syiar-syiar Allah ini apa? Syariat-syariat Allah yang nampak. Kayak sholat berjamaah itu kan syiar. Puasa itu syiar. Haji itu syiar. Ya. Ibadah kurban itu apa? Syiar. Syiar. Itu ibadah-ibadah yang nampak. Itu syiar. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Yakni ibadah-ibadah yang nampak. Jangan kalian nodai syiar-syiar Allah. Ya, sekarang banyak orang menodai syiar-syiar Allah. Belakangan ada yang menodai syiar, ya, apa? Safa Marwah, pas sa'i, ya, bukannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, malah nyanyi Pancasila. Ada yang nyanyi hubul waton. Innama ju'ila sa'yu wat tawafu war ramyu lidzikrillah. Kata Nabi SAW, sa'i, tawaf, melempar jamarat itu adalah untuk zikir kepada Allah SWT. Untuk zikir, bukan untuk nyanyi. Ini kayak orang-orang jahiliyah dulu. Ya, orang-orang jahiliyah dulu, mereka di tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma kana sholatuhum illa muka'a wa tasdiyah. Salat mereka itu adalah tepuk tangan dan siulan, nyanyi. Ya, nah, ini jahiliyah itu. Jangan kita menghidupkan. Kita ini diutus, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam jahiliyah menuju alam Islam, cahaya Islam. Malah pengen balik lagi ke jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan kita menodai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, syiar Allah yang ibadah-ibadah yang nampak. Wala syahrul haram, demikian juga bulan haram. Tadi sudah kita sampaikan ya di awal, bulan haram itu ada 4. Bukan bulan Muharram loh ya. Bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Jumlah bilangan bulan itu ada 12. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. Apa saja? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. Berarti kita sekarang masuk bulan haram ya. Karena sekarang kan bulan Rajab. Tanggal piro, Mas? 8. Oh, Masya Allah, ono sing ngomong 4, ono 6, ono 7, 8. Perbedaan ahli fikih. Ini menunjukkan bahwa kita kurang perhatian sama kalender Hijriyah. Ya, kalau Masehi, Masya Allah, kayaknya sepakat nih. Ya. Tapi kalau Hijriyah kadang-kadang kita nggak apa. Ya, makanya mari kita hijrah kembali ke kalender Hijriyah. Ini umat Islam, masuk kalender umat Islam malah nggak tahu. Baik, jadi kita sekarang bulan Rajab, ini termasuk bulan haram. Jangan kalian nodai. Termasuk menodai bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melakukan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW, itu malah menodai. Islam ini sudah sempurna.
kalau kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu malah menodai. Kata Imam Al-Ghazali, kullu syai'in tajawaza an haddihi inqalaba ila diddi. Segala sesuatu kalau melebihi dari batasannya itu malah terbalik, malah elek. Ya. Misalkan kalau kita misalkan ya, ada gelas, kemudian kita isi air sampai penuh, pas, itu bagus. Tapi kalau kita sampai lebih, luber, tumpah, itu malah nggak bagus. Kalau kita bikin kopi, itu kan biasanya ada takarannya. Ya, misalkan takarannya, sopo sing ahli kopi, ya, Pak Imam, kira Pak Imam, biasanya Imam, ahli ngopi, ya. Biasanya, pintar Pak? Hah? 1 sendok teh. Nah, iya. Insyaallah pengalaman ya. Sudah makan banyak garam sampai kasinan Pak Imam. Baik. Ya, 1 sendok kopi teh ya. Enggak tahu kok dijenengi sendok teh gitu kan. Padahal kopi gue sendiri. Sama gulanya. Baik. Kalau orang misalkan kemudian wah kurang mantep ya, gulanya 1 ya gak mantep, 10 baru mantep, atau kopinya 10 misalnya, tambah gak enak. Agama juga demikian. Kalau melampaui batas ya, gak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan malah bagus, tapi malah menodai. Ya, seperti sekarang ritual-ritual Rajab ini banyak nih. Poso jenenge poso Rajab. Ya. Ada nanti sholat rogoib. Ya, sholat rogoib itu ada bacaan-bacaannya khusus antara maghrib sampai isya. Belum nanti lagi tanggal 27 Rajab biasanya ada peringatan Isra Mi'raj. Padahal nggak ada tuntunannya, hadis-hadisnya palsu semuanya, nggak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini seorang ulama ahli hadis, pakar hadis, dan beliau bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan semua hadis, beliau ini para pakar, ini penelitian ini, karena beliau pakarnya, ya, dan beliau bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan semua hadis tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab, ritual-ritual khusus di bulan Rajab, tidak ada yang sahih dari Nabi. Ya, berputar pada 2 hal. Mungkin hadisnya lemah, mungkin palsu. Nggak ada yang sahih. Ya. Nah, dan kita nggak boleh beramal dengan hadis yang nggak sahih. Karena hadis itu kalau nggak sahih berarti dusta dong. Ya, bukan ajaran dari Nabi SAW. Nah ini, jangan kita menodai bulan haram, termasuk bulan Rajab, dengan amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya dari Nabi. Itu justru malah menodai. Ini masuk dalam ayat ini, walas syahrul haram. Menodai dengan hadis-hadis palsu, menodai dengan amalan-amalan bid'ah, itu termasuk menodai bulan yang mulia. Mari kita muliakan bulan Rajab, tapi dengan amal-amal ibadah yang sahih. Amalkan. Ya, sholat malam, baca Quran, ya, sholat duha yang udah jelas-jelas apa? Sahih dalilnya. Kalau mau puasa, puasalah Senin Kemis, puasa Daud, 3 hari dalam sebulan. Itu yang jelas-jelas yang sahih. Aneh orang itu sekarang, pada zaman sekarang ini, ya, melakukan amalan-amalan dengan hadis yang palsu, yang sahih malah nggak diamalkan. Itu ibaratnya seneng sama duit palsu, tapi duit asli malah nggak mau. Ya, ini kan aneh kalau ada orang seperti itu. Nah, sing palsu yang mau saya terima, ini sing asli nah ambilin. Kan aneh orang seperti itu. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang aneh. Baik, walal hadiya walal qala'id. Jangan juga kalian menodai al-hadi. Al-hadi itu adalah sembelihan
yang dihadiahkan ke haram. Walal qalaid. Qalaid ini adalah biasa yang tanda untuk binatang yang akan disembelih. Biasanya kalau binatang mau disembelih itu ada tanda-tandanya, ya, dikalungi misalkan atau dikasih tanda lah. Nah, itu namanya al-qalaid. Wala aminal baital haram. Jangan kalian juga menodai orang-orang yang menuju al-baitul haram, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah, yaitu rezeki untuk dagang mungkin, ya kan. Waridwana, dan keridhaan dari Allah SWT. Artinya kita nggak boleh mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Haram, di Ka'bah. Nggak boleh ganggu. Termasuk ganggu ya tadi nyanyi-nyanyi, itu ganggu, Pak. Kan berisik. Ganggu yang lain. Termasuk mengganggu juga adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dahulu. Demonya kepada siapa? Demo kepada Masjidil Haram. Aneh. Orang Syiah dulu, yang dipimpin oleh Al-Khumaini. Sehingga beberapa jamaah haji ada yang terbunuh. Bahkan pada Syiah Batiniyah dalam sejarah dahulu, mereka malah membantai para jamaah haji. Bahkan menculik Hajar Aswad. Batu itu, Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, selama 23 tahun gak berada di Ka'bah. Diambil sama orang-orang Batiniyah. Makanya dalam sebagian kitab fikih itu ada yang lucu. Ada perkataan begini: disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau Hajar Aswadnya ada. Ada kalimat kalau Hajar Aswadnya ada. Kenapa? Karena penulisnya saat itu, ketika menulis tersebut, Hajar Aswadnya memang pas nggak ada. Yaitu pas diculik diambil sama orang-orang Batiniyah. Ini termasuk menodai Masjidil Haram. Masjidil Haram ini harus kita muliakan. Sekarang banyak orang bikin sensasi-sensasi di Masjidil Haram. Ada malah yang di halaman Masjidil Haram bikin ngerekam nyanyi-nyanyi. Ada itu ibu-ibu, emak-emak, bikin lagu, ngerilis lagu di biar ada backgroundnya Masjidil Haram. Naudzubillah. Ini mau niatnya cari sensasi, tapi pada hakikatnya adalah menodai Masjidil Haram. Dosa besar seperti ini. Jangan disamakan ke Indonesia. Indonesia mungkin biasa gitu kan, orang tabuhan di masjid, nyanyi-nyanyi di masjid. Di Masjidil Haram, masjid yang paling utama di dunia ini harus kita muliakan. Masjid yang lain aja nggak boleh, apalagi di Masjidil Haram, nggak boleh. Jadi kita harus memuliakan. Makanya sekarang pemerintah Arab Saudi membuat suatu larangan resmi, dilarang selfie di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu ada larangannya resmi. Itu sudah diedarkan ke travel. Tapi orangnya ngeyel aja. Sampai pernah saya umroh kemarin itu ada yang tawaf nih sambil Masya Allah live, siaran langsung. Jadi langsung gini. Allahul musta'an. Baik. Jadi padahal sudah ada larangan resmi dan banyak di sana peringatan-peringatan. Andai kita paham bahasa Arab gitu, ada tulisan di sana. Ahil hajj wal mu'tamir, wahai saudaraku yang haji umroh, taswiru kali nafsik yunafi hakikatal ikhlas. Kamu selfie itu menodai keikhlasan kamu.
Ya, yang aneh ada orang selfie di belakangnya ada spanduk itu. Saking anehnya, nggak ngerti. Itu uniknya orang Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab. Selanjutnya wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, maksudnya sudah selesai umrohnya, hajinya sudah selesai, udah tahallul, fastadu. Boleh kalian berburu. Jadi larangan berburu itu saat ihram saja. Kalau udah selesai boleh. Kayak orang misalkan pas sholat nggak boleh makan, pas sholat nggak boleh berbicara. Tapi kalau sudah selesai silahkan. Pas sholat boleh nggak ngopi? Nggak boleh. Tapi kalau sudah salam boleh. Ya, salam diedarkan kopi misalkan langsung dia boleh. Jadi bukan berarti haram kopi itu, nggak boleh sementara. Berburu juga demikian, nggak boleh sementara, yaitu saat ihram. Kalau sudah selesai ihramnya boleh lagi. Baik, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu." Janganlah kebencian suatu kaum yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram menjadikan kalian kemudian berbuat zalim. Jadi orang Islam itu dituntut oleh Allah SWT untuk adil kepada siapapun. Walaupun kepada orang-orang yang memusuhi kita, walaupun kepada orang-orang yang menghalangi dakwah kita, kita tetap harus berbuat adil. Ya, jangan sampai kebencian kita kepada mereka menjadikan kita kemudian ngawur dalam bersikap. Ya, oleh karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang paling adil. Tidak ngawur. Sekalipun orang-orang Khawarij mengkafirkan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Khawarij. Itu saking adilnya Ahlus Sunnah. Ya. Orang-orang Khawarij kayak Islam Jamaah misalkan mengkafirkan selain dari kelompoknya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka. Karena masalah mengkafirkan itu nggak gampang. Ya, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, padahal tidak, balik kepada dirinya sendiri. Ya, makanya menurut pendapat mayoritas ulama, orang Khawarij walaupun mereka sesat bukan berarti kemudian mereka kafir. Ya. Karena masalah mengkafirkan ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah, yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengkafirkan, kita kafirkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, kita tidak mengkafirkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan, melaksanakan perintah Allah, wat taqwa, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini anjuran bagi kita ya, tolong-menolong dalam kebajikan. Ya. Kita harus bersinergi antara satu dengan yang lain. Karena orang itu nggak mungkin melaksanakan semuanya dihandle sendiri, itu nggak mungkin. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling bahu membahu, saling tolong menolong. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara seorang dengan sahabat, suruh tolong menolong. Terutama kita tolong menolong dalam dakwah ini ya. Mari kita tolong menolong dalam dakwah. Ya. Masing-masing memiliki andil dengan skill, potensi yang telah Allah SWT berikan kepada dia. Harus saling melengkapi. Mungkin ada sebagian di antara kita, Masya Allah potensinya apa? Mungkin dia punya keahlian dalam masalah ilmu. Mari kita membantu dengan ilmu yang kita miliki. Menyebarkan dakwah, menolong agama Allah SWT dengan ilmu yang kita miliki. Ada yang Masya Allah dia punya keahlian dalam masalah dana. Ya mungkin gak punya ilmu, tapi ya atau ilmunya pas-pasan,
tapi duitnya, fulusnya ya banyak, terutama yang merah halus-halus. Nah, Masya Allah. Akhirnya kemudian dia apa? Membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini juga butuh dana. Ya. Kemudian ada mungkin yang punya keahlian dalam masalah kedokteran, silahkan tolong agama Allah dengan kedokteran. Kalau dia punya masalah keahlian dalam masalah IT, teknologi, tolonglah agama Allah dengan apa yang telah kita miliki. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan potensinya beda-beda. Ada yang punya keahlian dalam masalah ilmu, seperti Abu Hurairah, aku paling banyak meriwayatkan hadis. Ngajar, Ibnu Abbas. Ada sebagian yang Masya Allah punya keahliannya dalam masalah harta. Utsman bin Affan. Hadisnya Utsman bin Affan gak banyak. Hadisnya Abdurrahman bin Auf gak banyak. Tapi dia menolong agama Allah dengan apa? Hartanya. Ya. Ada yang punya keahlian dalam masalah syair, seperti Hasan. Dia menolong agama Allah dengan syair. Ada yang punya keahlian dalam masalah strategi perang, seperti Khalid bin Walid. Dia tolong agama Allah SWT dengan strategi perang. Ini keahlian orang beda-beda, potensi orang itu beda-beda. Ibu-ibu mungkin gak bisa perang, gak bisa menuntut ilmu, gak punya duit juga, bisa menolong dengan agama Allah yang dia bisa. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita, budak hitam, ya, dicari-cari oleh Nabi SAW. Bahkan ketika dikabarkan oleh Nabi, dikabarkan bahwa dia sudah meninggal dunia, didatangi kuburannya oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Karena dia apa? Nyapu masjid. Jadi mari kita berkiprah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang kita bisa. Gali, saya ini bisanya apa gitu ya. Kalau kita bisanya misalkan, oh saya nggak bisa nih untuk suruh ngisi, saya juga nggak punya ilmu. Suruh nyumbang uang, saya juga nggak punya uang. Tapi saya punya tenaga. Saya ya bantu misalkan jadi tukang parkir lah misalkan. Nggak apa-apa. Ikhlaskan niat kita dan jangan merendahkan. Siapa tahu dengan andil kita tersebut, justru itulah pintu surga bagi kita. Jadi mari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saling bahu membahu, saling ya tolong menolong dalam apa? Kebaikan dan dalam ketakwaan. Baik. Dari ayat yang mulia ini banyak sekali faedah ya. Di antara faedahnya adalah satu, kewajiban bagi kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Agungkan syiar-syiar Allah. Ya, jangan menodai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, puasa, ibadah kurban, haji, masjid, itu juga syiar-syiar Allah. Ya, mari kita hormati. Demikian juga kewajiban bagi kita menghormati bulan-bulan haram. Masuk bulan Rajab ini bulan haram, mari kita muliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Dengan ibadah kepada Allah, dengan tidak maksiat dan dosa. Tidak menodainya dengan hadis-hadis palsu, dengan ritual-ritual bid'ah. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban bagi kita memuliakan para jemaah haji dan umrah. Para jemaah haji dan umrah ini harus kita muliakan. Mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dimuliakan, dihormati. Dan kalau kita tahu bagaimana penghormatan negara Saudi kepada para jemaah haji dan umrah, luar biasa. Itu kalau lagi pas musim haji itu, Pak, dikerahkan semuanya. Dari polisinya, dokternya, dosen-dosennya, itu dosen-dosen semuanya kalau pas musim haji disuruh jadi dakwah. Ya. Jadi nanti ngisi. Itu ada jadwalnya. Semuanya diterjunkan. Ulamanya diterjunkan untuk memberi fatwa, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dokternya dikerahkan, ya, tim
Pokoknya semuanya jalan semuanya. Itu penghormatan yang luar biasa dari negara Saudi kepada para jemaah haji. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi orang-orang yang sering mencibir negara Saudi dengan kalimat Wahabi mengkafirkan. Ya, andaikan negara Saudi itu Wahabi suka mengkafirkan, habis jemaah haji Indonesia, dibantai semuanya mungkin. Tapi ternyata enggak, malah dimuliakan, dihormati. Bahkan negara Saudi itu sangat memuliakan orang Indonesia. Kalau udah ketemu orang Indonesia, Masya Allah, Indonesia miah-miah. Maksudnya apa? Bagus sekali, 100%. Karena Indonesia Masya Allah rapi memang Pak. Barisnya, karena sudah biasa Agustusan kayaknya. Jadi rapi. Jadi baris itu dua gitu, Masya Allah rapi. Seragamnya rapi. Ada yang batik ini, ada yang ini, Masya Allah. Belum lagi benderanya. Oh ya, jangan lupa itu bendera merah putih berkibar terus di sana. Iya. Ya, kalau nanti ada ininya rapi. Nggak ada di negara-negara yang lain serapi Indonesia. Ya, belum lagi senyumannya orang Indonesia, Masya Allah. Jadi mereka sangat memuliakan. Tidak benar itu isu-isu yang disebarkan oleh sebagian kalangan bahwasanya ya negara Saudi itu adalah Wahabi, suka mengkafirkan, suka membantai. Kalau memang benar, ya, kita nggak boleh ke sana karena orang kafir itu nggak boleh masuk tanah haram. Ya, ini dusta yang dihembuskan oleh sebagian kalangan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya halalnya berburu kalau sudah selesai ihram. Jadi kalau sudah selesai ihram boleh, tidak mengapa, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sifatnya apa? Sementara saja. Tapi bukan wajib ya, walaupun di sini jika kalian sudah selesai fastadu, maka berburulah. Berarti wajib dong? Enggak. Para ulama mengatakan enggak, ini hanya boleh. Kenapa? Karena ini jatuh setelah larangan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, larangan mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan jangan sampai kebencian kalian ya kepada suatu kaum menjadikan kalian kemudian berbuat zalim. Enggak boleh. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Ibnu Abbas pernah mengatakan, la yadhkurullahul hawa fi kitabih illa damman. Allah tidak menyebut hawa nafsu di dalam Al-Quran kecuali mencelanya. Ya, mencela hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kerap kali mengajak kepada apa? Kemungkaran, dosa. Inna nafsala ammaratum bisu. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, wajibnya tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita diajak untuk ya tolong menolong dalam kebajikan, dalam ketakwaan, mari kita semangat. Ini ada misalkan ada acara baksos misalkan, sampai jadi panitianya, diminta untuk jadi panitianya. Jangan kakek alasan. Ada sebagian orang kalau untuk kebajikan, saya enggak lah, sampai nanya. Seakan-akan dia mengatakan aku sekalian pahala. Sampai nangis. Enggak boleh, ya. Mari kita saling bahu membahu. Kalau itu selama itu adalah proyek yang baik, ya, kegiatan yang bermanfaat, mari kita ya bahu membahu dalam kebajikan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dan banyak proyek-proyek yang kita belum melaksanakannya. Misalkan ada nih pembangunan masjid ya untuk dakwah misalkan. Untuk misalkan ya baksos kepada orang-orang fakir miskin. Ya, untuk membantu para wanita-wanita janda dan anak-anak yatim. Coba kita bikin proyek-proyek seperti itu. Ya, kita lihat nih di desa ini misalkan bagi Swalo ya. Nah, ini cari janda-janda ya, anak-anak yatim didata. Kemudian apa? Ya, kita kasih setiap bulan, kita kumpulkan uang.
dana yang kita bisa bahu membahu, itu akan memberikan pahala ya kepada kita semuanya. Jadi bikin program-program yang bermanfaat, yang bisa menambah pahala kita, dan dibutuhkan kekompakan ya. Tim itu harus kompak. Kalau kita tim kemudian nggak kompak, ya nggak jalan. Makanya Allah SWT memerintahkan agar kita bahu membahu, saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Karena kita nggak bisa kemudian menghandle sendiri itu tanpa bantuan yang lain, nggak bisa. Ya, Nabi saja, Nabi SAW adalah orang yang paling kuat, orang yang paling bertakwa, tapi beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ya kan? Nah, mungkin Nabi SAW perang melawan orang-orang kafir, dia sendirian, udah, biar kalian duduk aja, biar saya hadapi sendiri. Enggak. Nabi SAW ngajak para sahabat, musyawarah dengan para sahabat. Jadi ini ma'asyiral muslimin, anjuran bagi kita untuk tolong menolong di dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, dalam ayat yang mulia ini juga larangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai kita tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Kalau itu maksiat, jangan kemudian kita dukung. Jangan kemudian kita ikut punya andil, partisipasi dalamnya. Ya. Karena siapa yang mendukung kemungkaran berarti sama saja dia melakukan kemungkaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu akilar riba wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba. Ini jelas ya, yang makan riba jelas. Wa katibahu, sekretarisnya yang nulis, nyatet. Wa syahidai, dan yang jadi saksinya. Karena dia berpartisipasi, dia tolong menolong. Rasulullah juga bersabda, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menolong ahlul bid'ah, mendukung ahlul bid'ah. Nggak boleh kita mendukung. Jadi hal-hal yang itu merupakan dosa, maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Tolong menolong di dalamnya. Taib yang terakhir, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian. Namanya diharamkan berarti yang mengharamkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak mengharamkan, menghalalkan hanyalah Allah. Rasulullah cuma menyampaikan, dan kewajiban bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Taib, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai. Bangkai yaitu binatang yang meninggal tanpa sembelihan yang syar'i. Mungkin karena sakit, kering, seperti sekarang ini musim hujan, mungkin kering karena apa? Kehujanan, batuk pilek, ya, masuk angin, mati. Itu berarti apa? Bangkai. Ya, bisa juga bangkai itu adalah disembelih, tapi caranya bukan dengan cara yang syar'i. Itu juga bangkai. Ada orang misalkan nih, ya, nyembelih di Papua sana. Itu ada yang modelnya anjing, babi, itu cara penyembelihannya dimasukkan di karung, digebukin. Nanti kalau sudah nggak gerak, baru dimakan. Ini membunuh tapi bukan dengan cara yang syar'i. Ini berarti bangkai, haram. Ya, hukumnya adalah haram. Atau model disetrum. Ada yang pembunuhan modelnya apa? Disetrum. Itu haram. Itu termasuk hukum apa? Bangkai. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai itu haram. Karena dalam bangkai itu berarti ada darah yang mengendap, tidak keluar. Dan itu adalah virus penyakit. Jadi Allah itu sayang banget sama kita. Allah nggak menginginkan kita mendapatkan apa? Bahaya. Karena ini membahayakan kesehatan. Kalau darah tidak keluar, mengendap, itu akan menimbulkan penyakit. Allah, Rasulullah SAW bersabda, la dharara wala dhira, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecuali ada dua bangkai yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Itu pengkhususan, pengecualian. Bangkai ikan dan bangkai
belalang. Itu ada hadisnya, pengecualian. Wadamu, dan yang diharamkan juga adalah darah. Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir. Seperti dalam surat Al-An'am, audaman masfuhan. Surat Al-An'am ayat 145. Darah yang mengalir. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu kalau nyembelih unta, nyembelih kambing, itu kemudian darahnya itu dikumpulkan. Darahnya dikumpulkan. Sekarang kadang masih ada juga. Namanya apa? Hah? Didi. Dan digoreng. Wallahu alam, kata sebagian yang merasakan katanya enak katanya. Ya, kalau menurut saya sih nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena diharamkan oleh Allah. Ya, apa yang diharamkan oleh Allah itu berarti apa? Nggak enak. Baik. Kecuali dua darah yang diperbolehkan. Darah ini nggak boleh karena ini juga virus nih ya, penyakit. Ya, kecuali dua darah yang diperbolehkan, yaitu apa? Limpah dan hati. Itu ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga yang diperbolehkan yang nggak mengalir, itu boleh. Contoh misalkan darah yang tidak mengalir itu darah yang nempel di daging atau tulang. Kadang-kadang kalau kita nyembelih itu kan, kadang kan nggak bisa bersih. Ada pada daging atau tulang darah yang nempel, ya kan? Itu nggak apa-apa. Itu tidak mengapa. Yang nggak boleh itu kalau yang mengalir. Jadi dikumpulkan, Pak, ya, dipakai wadah gitu, baru kemudian nanti digoreng. Nah itu nggak boleh. Ya, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahmul khinzir, dan yang nggak boleh adalah lahmul khinzir, daging babi. Daging babi ya. Babi ini termasuk binatang yang menjijikkan. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa sebab. Satu, daging babi itu adalah binatang yang sangat menjijikkan. Menjijikkan. Dia makan makanan yang kotor. Dikasih makanan yang enak, yang bersih, yang bagus, nggak mau dia. Sampai nggak percaya kalau misalkan punya babi, misalkan, coba aja kasih soto ayam gitu, nggak bakalan mau. Kasih bakso lah, nggak bakalan mau. Mendingan digowong ya. Tapi coba kasih yang jorok-jorok, mau dia. Ya, maaf kalau dikasih kotoran orang misalkan, langsung gimana? Itu joroknya apa? Binatang lebih. Sedangkan makanan itu kan punya pengaruh. Ya, punya pengaruh. Kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa Allah mengharamkan binatang buas? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan ini? Karena makanan itu punya pengaruh. Kalau kita makanan yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Ya. Tapi kalau makanan yang kita makan adalah makanan yang haram, akhlak kita pun akhirnya rusak. Ya. Yang kedua, binatang babi itu, ma'asyiral muslimin, mengandung penyakit, virus, ya, pita, yang itu sangat berbahaya. Sulit ditemukan apa? Obatnya. Yang ketiga, babi itu juga adalah overdosis syahwatnya. Ya, overdosis syahwatnya. Makanya orang-orang yang biasa makan daging babi biasanya overdosis syahwatnya dan tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya. Ya, terutama orang-orang kafir, dan mereka nggak cemburu. Bahkan ada sebagian itu, jadi orang-orang kafir itu, mereka mengatakan apa? Mendingan suami saya selingkuh, nggak apa-apa daripada apa? Nikah lagi. Ini seperti itu. Ya, membiarkan istrinya, membiarkan anak-anaknya. Di Bali, saya pernah di Bali. Ada seorang kawan di sana mengabarkan, di sini anak-anak SMP udah biasa ngajak temennya tidur di rumahnya, itu udah biasa. Karena biasa makan apa? Babi itu pengaruh. Karena makanan itu sangat berpengaruh. Makanya Mbak, makan makanan yang halal. Walaupun cuma kerupuk, kangkung, insya Allah menjadikan sampean akhlaknya baik, kalem, lembut,
Ya. Hijau. Dan yang paling penting adalah apa? Ngantuan. Baik. Yang penting kan sehat gitu kan. Baik, walahmul khinzir. Ini saya kemarin baru di Papua. Ikonnya orang Papua itu adalah apa? Babi. Jadi sampai patungnya itu laki perempuan, perempuannya lagi gendong babi. Ya. Jadi kadang ada lagi nyusuin anaknya satu, yang satunya lagi untuk nyusui babinya. Maharnya orang sana wajib maharnya babi. Ya, mahal, makanya babi di sana itu lebih mahal daripada sapi. Keren ya. Ya, kayaknya alhamdulillah kita ini jadi orang Islam. Ya. Nah, enakan sate kambing, iya. Sunnah Nabi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sembelihan yang disembelihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada siapapun enggak boleh. Termasuk sembelihan-sembelihan untuk ya Nyai Loro Kidul, ya. Tumbal-tumbal yang diserahkan kepada yang nunggu gunung, yang nunggu laut. Enggak boleh. Dewi siapa yang kemarin ini baru viral tuh? Sri. Nah. Ya. Masya Allah, ada seorang yang tokoh agama membolehkan seperti itu. Naudzubillah min dari ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih syirik daripada syiriknya orang-orang zaman dahulu. Ya, baik. Jadi segala sesembahan yang diserahkan kepada selain Allah ini enggak boleh. Termasuk kepada kuburan-kuburan wali, enggak boleh. Ya. Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik. Ya, tercekik. Mungkin misalkan kena jaring, misalkan ya, tercekik. Ya. Maka haram. Wal mauqudatu. Mauqudah itu yang dipukul. Ya, kayak tadi misalkan ya dipukulin, dimasukkan di karung dipukulin. Haram itu, termasuk bangkai. Termasuk juga kalau ketabrak mobil. Tabrak sepeda motor misalkan. Ya, mungkin ada ayam ketabrak terus mati, itu berarti termasuk mauqudah. Wal mutaraddiyah, yang jatuh dari tempat yang tinggi. Ya, mungkin biasanya kan kadang ayam misalkan naik di rumah, ya, salto kemudian jatuh mati, keselio, ya, patah tulang mati. Misalkan, maka itu apa? Bangkai. Atau mungkin jatuh ke sumur, ya, jatuh ke sumur. Maka sebagian kadang mungkin lirik-lirik kemudian kepleset, ya, mati. Wan natihah, yang kena tanduk sama temannya sendiri, tengkar gitu kan. Kambing sama kambing misalkan, sapi sama sapi tubruan, kemudian meninggal dunia. Wa ma akalas sabu'u, atau yang dimakan oleh binatang buas, serigala, harimau, ya. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi artinya sebelum dia mati kita sembelih dulu. Maka ini boleh. Jadi misalkan ada ayam ketabrak, terus kejet-kejet, belum langsung mati, ya, langsung kemudian kita sembelih. Bismillah. Boleh apa enggak? Boleh, itu halal. Ya, sebelum mati. Tapi kalau sudah enggak gerak, ini berarti haram. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan yang disembelih untuk berhala-berhala. Ini kayak orang-orang musyrik dahulu ya. Mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka atas nama berhala-berhala mereka, dengan nama Lata, dengan nama Uzza. Nah, ini enggak boleh menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antas taqsimu bil azlam,
Demikian juga kalian mengadu nasib dengan ya tulisan-tulisan. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka itu adalah pakai azlam. Azlam itu apa ya? Jadi mereka biasa kalau misalkan mau bepergian, mereka mengeluarkan. Jadi apa enggaknya itu pakai adu nasib. Kalau yang keluar adalah ini, berarti dia jadi keluar safar. Kalau enggak, berarti enggak. Ini enggak boleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau burung misalkan. Kalau burungnya misalkan ke kanan, nah berarti lanjut bepergiannya. Kalau burungnya ke kiri, berarti enggak boleh lanjut. Nah, al-yauma ya'isal ladzina dzalikum fis, semua itu adalah kefasikan. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini orang-orang kafir ya frustasi dari agama kalian. Ya, mereka sudah frustasi, nggak bisa merubah, mengalahkan agama Islam karena Islam sudah tersebar. Ya. Nah, fala tahsauhum wahsauni, jangan takut kalian kepada orang-orang kafir. Takutlah kalian hanya kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islama dina, aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat yang paling utama, Pak, yaitu kesempurnaan agama Islam. Makanya ya, ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi iri sama orang Islam. Sampai-sampai seorang di antara mereka mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab, wahai Umar, sebuah ayat di dalam Al-Quran kalian, andaikan ayat tersebut diturunkan kepada kami, saya akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari perayaan. Nah, mereka kan suka perayaan-perayaan itu kan, bikin-bikin perayaan. Ya. Dalam Islam perayaan dalam setahun cuma Idul Fitri, itulah nggak banyak-banyak. Kalau orang-orang kafir seperti itu, suka bikin perayaan, peringatan, ya, banyak sekali. Dari hawa nafsu mereka, bikin-bikin sendiri, tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kesempurnaan agama Islam ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terdesak darurat ya, dalam kelaparan tanpa dia berlebih-lebihan dalam dosa, maka ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau dia memang terdesak, kalau nggak makan mati, ya, maka di sini diperbolehkan asalkan sesuai dengan kebutuhan saja, sekedarnya. Makanya para ulama mengatakan kalau orang terdesak makan bangkai, makan secukupnya saja, nggak boleh sampai kenyang. Nah, nanti kalau misalkan takut mati gimana dan nggak mendapatkan bangkai? Kata para ulama apa? Bungkus. Kayak suku bungkus saya. Iya, dibungkus dulu. Nanti kalau memang darurat lagi, baru kemudian boleh dimakan. Jadi nggak boleh sampai kenyang. Karena sesuatu yang haram itu hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, itu pun sekedarnya, sesuai dengan kebutuhan saja. Baik, dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah haramnya apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Apa saja itu? Pertama, bangkai. Yang kedua, darah. Ini darah yang mengalir. Yang ketiga, daging ya, babi. Tapi bukan dagingnya saja ya, semua babi. Gajihnya juga nggak boleh, balungannya nggak boleh, minyaknya nggak boleh. Tapi ini disebut daging babi. Kenapa? Karena yang biasanya yang paling dimakan itu yang paling banyak adalah apa? Dagingnya. Bukan berarti kalau yang lainnya berarti boleh dong. Bukan.
Nggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Sampai Dzahiriyah, orang yang biasanya memahami secara zahir, tekstual, dia nggak berpendapat seperti itu. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, berarti Anda lebih tekstual daripada Dzahiriyah. Ya. Demikian juga yang haram juga adalah yang disembelih untuk kepada selain Allah. Adapun yang tadi wal al-munkhaniqah, yang tercekik, yang dipukul, itu bangkai ya. Itu perincian bangkai. Demikian juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyembelih dengan nama berhala-berhala. Ini enggak boleh. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang-orang kafir itu telah putus asa untuk merubah agama Islam. Ya, nggak bisa. Islam ini dikalahkan, nggak bisa. Tapi mereka tetap berupaya dengan segala cara. Walaupun Islam nggak bisa dirubah, orangnya, nah ini orangnya yang dirubah. Makanya walaupun KTP-nya Islam, sekarang banyak orang KTP-nya Islam, tapi pemikirannya sudah dirubah. Jadi orang kafir sekarang sulit untuk menjadikan orang Islam itu murtad dari agama Islam. Ya, dikasih misalkan Indomie nggak mempan juga. Dikasih duit belum tentu mau. Orang langsung terang-terangan gitu ya. Ayo, ya, masuklah ke agama Kristen. Saya kasih apa? Saya kasih uang sekian juta. Seorang muslim walaupun berandal belum tentu ada yang mau. Ya kan? Tapi mereka tetap berupaya. Bagaimana caranya? Kak Bobois, KTP-nya KTP Islam. Sing penting pemikirannya, pahamnya bukan Islam. Dan itu yang mereka upayakan. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti jejak mereka. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah haramnya takut kepada orang-orang kafir. Jangan takut sama orang-orang kafir. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu harus bangga dengan agamanya. Jangan malah takut sama orang kafir. Ya, merendahkan diri kepada orang kafir. Nah, sekarang ini banyak, apalagi ini udah musim politik ini, masya Allah. Banyak orang-orang kafir langsung berbaju Islam, ya, pakai peci, ya, ikut acara-acara Islam, ke pesantren-pesantren, bahkan ke masjid. Lah lucunya dijadikan sebagai pembicara. Masya Allah, banyak yang jabat tangannya. Mana kemuliaan seorang muslim? Seorang muslim itu adalah orang yang bangga dengan agamanya, bukan merendahkan diri kepada orang-orang kafir. Ya, baik. Jadi jangan khawatir, jangan takut kepada orang-orang kafir. Seorang muslim bukan pengecut. Seorang muslim bukan penakut. Nah, sekarang ini kita banyak ditakut-takuti. Ya, Indonesia sudah dikuasai PKI misalnya. Indonesia mau begini. Nah, jangan mau ditakut-takuti. Mau bubar, ya, mau ini dan sebagainya. Jangan kita takuti. Selagi kita berupaya, yang penting adalah dakwah tauhid. Benar, memang kita akan hancur kalau kita tidak berpegang kepada agama Islam. Kalau kerusakan terus merajalela. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, berusaha, berdakwah, ya, memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, maka kita tidak boleh khawatir terhadap makar orang-orang kafir. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kesempurnaan agama Islam. Ini termasuk ayat yang paling terakhir kan, al-yauma akmaltu ini. 80 hari setelah ini Rasulullah meninggal dunia. Ya, Rasulullah meninggal dunia. Makanya ayat ini termasuk ayat yang paling terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Islam ini sudah sempurna. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah politik, baik dalam masalah sosial, baik dalam masalah dakwah, baik dalam masalah akhlak,
baik masalah kedokteran, kesehatan, semuanya sudah diatur secara gamblang di dalam agama Islam. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tidaklah burung mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Ya, maka kewajiban bagi kita, ma'asyiral muslimin, bangga dengan agama kita. Bangga, kita sebagai seorang muslim ini harus bangga. Alhamdulillah, bukan sombong ya, bangga. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, jangan kemudian kita malah malah kurang tertarik, sungkan dengan agama Islam sendiri. Ya, ada sebagian orang malu kalau menyatakan dirinya apa? Muslim. Malu kalau dia kemudian melaksanakan syiar-syiar Islam. Isin Islam. Bagaimana kita akan meraih kejayaan kalau kita sendiri malu untuk menerapkan syariat Islam? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izzata bi ghairihi." Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kejayaan kecuali dengan Islam. Cukup demikian insyaallah taala yang dapat kita bahas. Burung yang ditembak. Berburu dah. Boleh. Ya. Burung liar kan? Jangan burung yang disangkar orang, yang punya orang itu berarti ya kan? Ya, yang boleh adalah kalau kita berburu, misalkan di tanah lapang kemudian, ini boleh. Ya, asalkan apa? Membaca Bismillah. Ya, membaca Bismillah. Pakai senapan itu halal. Karena itu adalah, ya, senapan itu bukan tumpul, dia tajam. Tajam. Para ulama sudah sepakat. Dulu awal-awal munculnya senapan memang ada perselisihan, tapi sekarang sudah para ulama sepakat bahwa itu adalah apa? Boleh. Seperti tadi saya sampaikan, awal-awal muncul itu biasanya apa? Sering terjadi pro kontra. Yang nggak boleh itu pakai ketapel. Tahu ya, pakai ketapel ya. Yang biasa anak-anak itu. Nah, pakai batu. Nah, itu nggak boleh. Walaupun nanti burungnya misalkan muncrat darahnya misalnya, itu nggak boleh. Karena ini pakai tumpul ya, bukan tajam, tapi dengan ketumpulan. Ya, seperti orang misalkan nabrak ayam, walaupun ayamnya keluar darahnya, itu nggak boleh. Karena itu bukan alat yang tajam. Ya, mobil bukan alat yang tajam, itu berarti dengan keras. Sama seperti hukum ketapel. Jadi harus dibedakan. Pakai senapan boleh. Yang penting bukan tadi Pak ya. Nah, kalau punya orang nggak boleh. Nah, bisa dimarahin nanti. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.